Kenapa Saul ini gagal bersyukur? Poin yang pertama adalah memandang diri kecil. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Saul waktu masih muda ini, dia kelihatan banget bahwa dia ini adalah orang yang penuh dengan potensi. Dia itu tinggi banget. Ini orang kelihatan, bukan hanya itu dikatakan di Alkitab, dia dikatakan dia itu tampan. Wah, sudah tinggi, tampan. Ini orang pilihan Tuhan loh, umatku. Itu diberikan otoritas. Dia diberikan posisi di atas umat, diberikan otoritas untuk memegang. Kurang apa kalau orang di set up, disiapkan. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Herannya, Saul itu satu cerita seseorang yang begitu gampang membuang potensinya. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin? Suku yang terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Mungkin minta tanda dahulu baru mau bergerak. Mungkin ada orang-orang itu ya kalau ditunjuk jadi pemimpin, dia minta di surga, di langit itu ada tulisan nama Anda tertulis di awan-awan gitu ya. Mungkin ada kilat yang tulisannya di tengah-tengahnya itu ada pesan, atau ada burung yang menjatuhkan pesan gitu ya. Tapi sumber dari kesalahannya itu apa? Makanya bahaya minder ini. Dia sudah melakukan semua ibadah pun nanti akan salah. Dia tidak mengerti inti dasarnya. Dia itu selalu melihatnya ke dirinya sendiri. Semua yang diambil keputusan oleh Saul itu karena dia melihat dirinya sendiri. Dia doa, dia merasa sudah puas. Jadi waktu Samuel datang, dia itu berkata mau memberi salam. Itu berarti orang yang tidak merasa bersalah. Apa ya, urutan ibadah, liturgi. Gampang, Tuhan itu gampang dibeli. Saul, fokusnya di mana? Saul, kenapa Saul kok mengambil korban persembahan? Karena dia merasa dia bakalan ditinggal. Bukan karena korban persembahannya, tapi karena Anda sedang merasa ditinggal orang. Ibadah hanya untuk memenuhi ego diri sendiri. Orang yang rendah diri itu selalu menyalahkan orang lain. Ini perang sudah berapa kali, sudah menang terus. Dia masih nyalain rakyat lagi. Tapi dia salahin orang lain. Dia gak mau tanggung jawab. Rakyat yang menyelamatkan kambing domba yang terbaik. Maksud untuk mempersembahkan. Waduh, semuanya aku. Yang fokusnya itu aku. Gak ada Tuhannya, gak ada orang lain, gak ada rakyatnya. Pokoknya semuanya, hidupnya Saul itu mengenai diriku. Ini sekarang dia nyalain orang lain, kamu itu gak cemas mengenai aku. Dia itu mengasihani diri sendiri. Victim mentality. Ujung-ujungnya semua potensi yang sudah disiapkan diserahkan orang lain. Hanya karena dia memandang dirinya sendiri. Salah fokus ke dirinya. Tidak pernah fokus kepada Tuhan. Kan emang aku dari lahir, dari TV, jadi selama ini aku kayak punya insecurity, jadi minder, jadi aku itu cenderung menyalahkan keadaan atau aku itu mengasihani diri sendiri. Ya itu salah, jadi aku selama ini bermental korban gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, aku didewasakan, aku gambar diriku utuh. Jadi bahwa Tuhan itu menciptakan setiap kita dengan segala talenta maupun keterbatasannya untuk mengenapi visinya atas
keluarga, pekerjaan kita, dan komunitas kita. Ya, ini kesaksiannya Santi minggu lalu di CG. Mama bilang, sejak aku terima Yesus, aku lebih nggak minder, lebih penuh damai sejahtera dan sukacita. Bukan berarti aku tidak pernah malu lagi, tapi setidaknya itulah perubahan hidupku yang dilihat oleh Mama. Jujur, aku happy dengan kesaksian Mama tersebut. Kemarin pada saat mission trip ini, Santi diberikan kesempatan ditunjuk untuk mendoakan orang-orang yang maju Al-Karpon. Dan Santi bisa ceritakan, Santi, kamu mendoakan berapa orang dan apa yang ada di hatinya Santi. Kemarin aku mendoakan orang. Aku minta Roh Kudus menjamah orang itu, penuhi orang itu dengan kasih Tuhan. Lalu aku minta Tuhan rohani untuk bisa melengkapi visi dan devotion. Soalnya yaitu pengalaman hidup yang aku alami dari awal yang membuat momentum di mana aku bisa menangkap visi Tuhan atas setiap itu. Dalam ada tertulis dalam Efesus 2 ayat 10 bisa dibaca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.